Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Siapa yang melihat kemuliaan Allah? Mereka yang percaya. Percaya di tengah-tengah mereka mengalami pergumulan, persoalan, masalah, tantangan, rintangan, berbagai macam keadaan-keadaan yang buruk. Tapi dia tetap percaya. Disitulah dari dia percaya, dia melihat kemuliaan Allah. Amin, saudaraku ya. Dan berdoa terus supaya Tuhan nyatakan kemuliaan. Dan yang lalu masih ingat saya sampaikan, saya sudah mau membuka dengan sebuah rahasia, yaitu kalau kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu. Sementara kemuliaan raja-raja menyelidiki sesuatu, ya. Jadi tidak semua rahasia dibukakan kepada semua orang, kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang tertentu yang kepadanya Tuhan berkenan, Tuhan menyingkapkan rahasia itu, Tuhan bukakan. Nah, itu kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu. Sementara kemuliaan raja-raja, dia menyelidiki. Jadi Yesus adalah raja di atas segala raja, dan kita adalah anak-anak raja, ya. Dan kita akan memerintah bersama dengan Yesus sebagai Raja di bumi, saudaraku. Dan kita ini juga, Alkitab berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani, imam yang melayani, dan raja yang memegang kendali, memegang kuasa, saudaraku. Dan kita yang menyelidiki, tugas kita menyelidiki, dan dengan bantuan Roh Kudus, semua disingkapkan sehingga kita mudah memahami ya rahasia itu. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan mari kita akan lihat renungan kita di pagi hari ini. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan. Berdoa supaya semuanya berjalan lancar, dan memang waktunya berjalan cepat sekali, saudaraku ya. Bergantian, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun ya. Saudara kasih Tuhan, tanpa terasa saudaraku ya, kita saudaraku melewati tahun 2023 meskipun banyak pergumulan, persoalan, masalah kita alami. Tapi ingatlah bahwa di balik masalah itu ada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Ya. Oke. Kita akan lihat sebuah renungan dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah dalam perjalanan misi. Haleluya. Oke. Dan kita akan sama-sama ya memperhatikan firman Tuhan ini. Haleluya. Oke. Kita akan lihat ya di nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Injil dari Yesaya 62 di ayatnya yang ke-10. Haleluya. Kita akan lihat sama-sama ayat ini, dan kepada sahabat kita terkasih, oke, Ibu ADC bisa memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan untuk kita sekalian di pagi ini. Baik, bisa dibuka. Oke. Ya, Bapak Ibu, Yesaya 62 ayat yang ke-10. 10. Demikian firman Tuhan. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Amin. Amin. Jadi, saudara, perjalanan misi ini adalah untuk bangsa-bangsa. Dan apa yang menjadi sasaran misi kita akan lihat ya. Di dalam ayat ini, berjalanlah, berjalanlah. Jadi misi itu pergerakan. Dia berjalan terus, tidak tinggal diam. Berjalanlah, berjalanlah. Pertama melalui apa, saudara-saudaraku? Pertama melalui pintu-pintu gerbang. Itu dia. Nah, saya percaya bahwa pintu-pintu gerbang kita berdoa supaya pintu-pintu itu terbuka. Amin, saudaraku ya. Dan Tuhan akan berjalan di depan kita untuk meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang besi. Jadi percaya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka pintu-pintu gerbang ini, saudaraku, melalui pintu-pintu gerbang yang Tuhan sudah siapkan ini, ya, pintu-pintu gerbang mujizat,
Pintu-pintu gerbang keuangan, ekonomi kita minta supaya dibukakan. Di tahun 2024 ini terbuka semuanya ya. Pintu-pintu gerbang kesuksesan, kemenangan, ya, kemunculan, segala yang baik. Kita masuk dulu, ya, berjalan melalui pintu-pintu gerbang. Dan Yesus berkata, akulah pintu itu. Amin, saudara. Berjalan, saudara. Jadi jangan diam, berjalan dulu. Waktu kita berjalan dan kita melalui pintu-pintu gerbang. Nah, ini adalah perjalanan misi, ya, saudara. Yang pertama, yang kedua, persiapkanlah misi yang kedua, yaitu persiapkanlah jalan bagi umat. Jadi Tuhan ingin kita semua mempersiapkan jalan bagi umat. Umat yang letih lesu, berbeban berat dalam persoalan, dalam kesukaran, beban, penderitaan. Tuhan mau kita persiapkan jalan bagi umat. Ya, saudara. Dan saya percaya bahwa di depan kita sudah siapkan jalan. Dan saya yakin jalan itu selalu ada jalan keluar, jalan terbuka, saudara. Kita perlu persiapkan jalan itu. Ya, lalu kemudian dikatakan, bukalah jalan raya. Jadi jalan raya harus dibuka, saudara. Ini juga adalah perjalanan misi yang harus kita lakukan. Bukalah ya jalan raya. Lalu yang berikutnya, apalagi misi yang berikutnya adalah singkirkanlah batu-batu. Yang perjalanan ini, memang dalam perjalanan memang tidak mulus. Ada batu-batu sambungan, batu-batu saudaraku ya, batu-batu apa lagi? Saudara, batu-batu kerikil dan sebagainya, saudaraku. Namun ingat bahwa Yesus juga adalah batu penjuru ya, gunung batu kita. Lalu kemudian dikatakan tegakkanlah panji-panji. Nah, ini yang terakhir. Ini misi yang terakhir. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Saudara-saudara terkasih Tuhan, saya percaya kemuliaan Allah dalam perjalanan misi. Jadi kita perlu mempunyai misi. Dan misi kita itu harus jelas. Kita mau kemana kita sudah tahu ya. Dan oleh sebab itu melalui tuntunan Roh Kudus, kita dibawa Tuhan berjalan dari satu fase kepada fase berikutnya, dari satu tingkat kepada tingkat berikutnya. Firman Tuhan berkata, kamu akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kalau hari ini engkau dalam persoalan, engkau dalam pergumulan, mengalami masalah, bersyukurlah saudaraku. Saya masih ingat almarhum Oma itu selalu pesan, John, ketika engkau mengalami masalah, kau bilang kepada Tuhan, Tuhan, ini ada mujizat apa lagi yang Tuhan mau kerjakan? Ada mujizat apa lagi yang Tuhan mau berikan? Jadi saudara terkasih Tuhan, saya yakin bahwa di balik persoalan itu ada mujizat yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Ya, ini bukan blessing in disguise, bukan berkat yang terselubung, tapi saudara memang itulah kita ikut Tuhan pasti ada persoalan pergumulan, penderitaan yang memang kita bayar harga, saudara. Lebih baik kita bayar sekarang daripada nanti pada waktu menjelang kedatangan Yesus. Di sana kita bayar lebih mahal, saudara. Bayar lebih mahal itu dengan darah, saudara yang kasih Tuhan ya. Itu satu masa-masa di mana penyiksaan luar biasa, orang-orang benar-benar mengalami penderitaan, mereka harus membayar ya saudaraku dengan darahnya sendiri. Kenapa? Karena pada masa anugerah ini mereka menyia-nyiakan kesempatan, mereka menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, sehingga pada waktu Yesus datang, anugerah itu sudah hilang. Tidak ada lagi dan mereka harus bayar dengan darah mereka. Nah itu bayar. Mungkin kita bayar sekarang selaku daripada nanti di kemudian hari ketika kita menghadapi kedatangan Tuhan dan kita bayar dengan darah kita sendiri. Waduh, itu mahal sekali saudara ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa semua yang kita lakukan ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan ya. Semua ini ada nilainya, ada value-nya, saudara. Dan Tuhan perhitungkan bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Oke, mari kita lihat ini yang kedua ya. Oke, kita akan lihat yang kedua. Haleluya. Praise God, praise the Lord. Kita lihat kemuliaan Allah dalam perjalanan misi ya. Yang kedua,
adalah ini, saudara. Oh, belum masuk ya? Kita baru masuk ini masih di Nats Alkitab kita. Oke. Nah, mari dari ayat-ayat ini kita lihat bagian-bagian berikutnya ini, saudaraku ya. Kemuliaan Allah dinyatakan kapan? Saat umat Tuhan, orang percaya, saudara saya, berjalan ya di jalan misinya Tuhan dan mulai membuka jalan raya bagi Tuhan serta menyingkirkan batu-batu penghalang dan kemudian kita menegakkan panci-panci bagi bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya adalah begini. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul ini 16 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dari ayat tersebut, saudara terkasih Tuhan ya, kita akan perhatikan di sini ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Kita perlu mengerti dulu, saudara. Mengerti kemuliaan Allah di dalam perjalanan misi. Kalau kita lihat juga rasul-rasul seperti Paulus, dia punya perjalanan misi. Rasul Petrus juga punya perjalanan misi. Nah, kita semua ini berada juga dalam perjalanan misi. Ini misinya siapa? Ini misinya Tuhan, ya. Kita mengerjakan proyek pekerjaan Allah di akhir zaman ini, termasuk kebaktian. Ini adalah misinya Tuhan bagi kita sekalian. Ya, saudara, termasuk juga kebaktian muka juga adalah Tuhan kita semua kan, ya. Lihat siapa orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam perjalanan misi. Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang yang mengerti, ya. Mengerti dulu, mengerti tentang apa? Dia mengerti kehendak Tuhan oleh penglihatan untuk dia itu memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa. Ayo kita lihat ayatnya ya. Kisah Rasul 16 ayat 10. Ya, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Amin. Amin. Jadi di ayat-ayat sebelumnya, suatu hari Paulus itu bersama dengan Silas, mereka pergi ke tempat-tempat yang mereka ingin untuk beritakan Injil di situ. Namun Roh Kudus mencegah mereka. Roh Kudus tidak mengizinkan mereka pergi ke situ. Lalu mereka harus pergi kemana? Dan tiba-tiba di dalam mimpi selaku Paulus melihat suatu penglihatan di Makedonia, di tempat itu ada orang. Dia sementara memanggil-manggil mereka sambil melambaikan tangan. Dia berkata, marilah menyeberanglah kemari, datanglah pada kami, dan tolonglah kami. Jadi di Makedonia ada orang-orang yang mereka membutuhkan Injil yang diberitakan oleh Paulus, seorang rasul hamba Tuhan ini. Dan Paulus mengerti bahwa kesana Makedonia ini adalah kehendak Tuhan, bahwa dia pergi ke beritakan Injil. Tuhan, nah, sampai hari ini memanggil kita semua selaku untuk kita melakukan kehendaknya. Ya, jadi Tuhan bisa menyatakan kehendaknya itu lewat mimpi, lewat penglihatan selaku atau lewat suara Tuhan. Ya, seperti tadi Ibu Jaju ya mendengar memanggilnya, dan saya percaya itu adalah Tuhan sendiri ya saudaraku. Seperti yang saya contohkan ketika Samuel yang masih kecil, dia mendengar suara itu memanggil namanya Samuel, Samuel, dan dia langsung bangun, saudaraku. Dia datang kepada Imam Eli dan berkata, Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Sampai 3 kali, saudaraku. Sehingga akhirnya Imam Eli berkata, kalau kamu mendengar suara itu lagi, kamu berkata, berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya, luar biasa. Saudara-saudara terkasih Tuhan, nah saya juga terkadang di dalam doa, Tuhan menunjukkan ya, dalam roh saya melihat ada orang-orang dengan wajah yang berbeda-beda. Artinya dari berbagai macam etnis,
dari suku bangsa yang berbeda. Terkadang ada seperti orang Asia wajahnya itu, ada seperti kebanyakan ada orang ya selesai etnis Tionghoa, ada yang Eropa, ada yang kadang-kadang orang seperti Indonesia, saudaraku, ada seperti kadang orang bule, ya saudaraku, ada seperti juga ada wajah nampak itu orang kulit hitam dari seluruh Afrika, ya saudaraku. Dan mereka ada di satu tempat yang benar-benar itu sangat membahayakan mereka. Terkadang mereka ada di satu tebing yang tinggi, ada kadang-kadang mereka ada di satu lembah yang curam, saudaraku ya. Dan mereka ini sedang dalam masalah yang berat dan Tuhan tunjukkan bahwa mereka ini perlu didoakan. Saya belum pernah berjumpa dengan orang-orang itu sebelumnya. Namun dalam penglihatan itu Tuhan tunjukkan bahwa mereka ini perlu didoakan, ya saudaraku. Dan suatu hari ketika saya juga bersama dengan ada seorang anak muda, waktu itu dia dikejar-kejar orang karena dia soal masalah keuangan hutang ya, jadi dia takut sekali. Dan dia mencari hamba Tuhan yang bisa menolong dia, mendoakan dia suatu. Dan waktu saya ajak dia berdoa, tiba-tiba dalam doa itu Tuhan menunjukkan dalam penglihatan itu ada seseorang yang ada di sebuah bangunan yang tinggi. Di bangunan yang tinggi di atas sana dia mau mencoba lompat diri dari atas turun ke bawah. Dia mau bunuh diri, tapi sampai 3 kali dia melakukan itu, namun dia merasa ada yang menahan kakinya. Dia merasa berat sekali. Dan dia tahu ini Tuhan. Tuhan tidak ingin dia melakukan hal itu, ya, perbuatan yang bodoh, sesaku. Dan akhirnya dia mulai sadar dan dia mulai pulang ke rumahnya. Nah, saudaraku, beberapa waktu kemudian saya dipertemukan dengan orang tersebut. Ada salah satu istri direktur seorang bank ya, di salah satu bank yang cukup besar di Jawa Timur. Dia ajak kami datang ke rumahnya, mengundang kami dan kami datang. Dan ini orang tersebut bercerita, bilang, "Pak, suatu hari saya ingin bunuh diri karena saya sudah ada di bangunan yang tinggi, saya sudah tidak kuat, tidak tahan dengan keadaan yang saya alami. Ketika saya mau lompat dari atas bangunan itu, saya merasa ada yang menahan kaki saya. Berat sekali kaki saya. Dan saya tahu ini Tuhan. Saya sudah mencoba sampai 3 kali. Saya tanya dia, kapan itu terjadi? Dia menyebutkan tahun, bulan, tanggal, hari. Oh, saya ingat. Di waktu tersebut kami sedang berdoa. Ya, ini luar biasa. Jadi kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan oleh penglihatan, saudara. Ya, Tuhan bisa menunjukkan kehendak Tuhan bisa dalam penglihatan, bisa lewat mimpi, bisa juga lewat kita mendengar suara Tuhan. Suara terkesan Tuhan, dan itu yang kami pernah alami ketika suara kasih Tuhan, gereja CLCC dibangun tahun 2000, saudaraku ya, 2005, dan saat itulah Roh Kudus bicara bahwa John, lakukan sesuatu yang terbaik bagiku. Kenapa? Karena banyak orang di kota ini membutuhkan pelayananmu. Saya menangis, saya bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukannya? Tuhan lihat kami dalam persoalan, dalam pergumulan. Kalau memang Tuhan mau saya melakukan itu, Tuhan berikan saya kesempatan, Tuhan berikan saya jalan, sehingga saya bisa melakukan itu. Saya tanya, di kota yang mana Tuhan? Dan Tuhan bilang, di kota Kediri dan di Surabaya. Nah, sejak itulah saudara Tuhan bawa, dan saya akhirnya bertemu dengan saudara-saudara terkasih, sehingga kita bisa melayani bersama-sama ya, bisa kebaktian bersama-sama. Ada orang-orang yang dalam persoalan beban berat sekali, dan mereka yang diganggu roh jahat, kita doakan. Mereka yang dalam persoalan yang benar-benar sudah tidak bisa terselesaikan, ternyata terselesaikan juga. Bapak Ibu, saudara, karena itu saya percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih selalu menunjukkan kasih-Nya ya kepada kita sekalian. Oke, kita akan lihat saudaraku, dan saya percaya ini satu karunia yang Tuhan mau berikan juga kepada setiap kita yang percaya. Ya, karunia itu saudaraku kita perlu mengejar. Sementara buah roh itu saudaraku itu adalah bicara tentang karakter yang perlu kita miliki saudaraku ya. Karunia tanpa buah roh, saudara, akan merusak pelayanan. Sebaliknya, buah roh tanpa karunia, saudaraku, tidak akan bisa mengalami satu peningkatan yang signifikan. Ya, jadi dua-dua itu kita perlu keseimbangan.
di dalam karunia dan buah roh. Ya, ada orang yang karunianya hebat, tapi buah rohnya lemah, saudaraku, dan tidak bisa menjadi kesaksian. Tapi sebaliknya ada yang buah rohnya bagus, tapi karunianya lemah. Jadi saudara tidak bisa mengalami satu pertumbuhan. Nah, kita butuh dua-dua itu ya, sehingga nama Tuhan dimuliakan ya. Kembali lagi tentang kemuliaan Allah. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Sekarang yang ketiga kita lihat ya. Oh, ini masih yang pertama ya, masih yang pertama. Oke. Kita lihat yang kedua dulu. Siapakah orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam perjalanan misi? Yang kedua kita lihat ini ya. Nah, setelah dia mengerti kehendak Tuhan, sekarang dia melangkah ya, melangkah maju dengan apa? Dengan iman bersama Tuhan Yesus ke tempat-tempat yang ditunjukkan Roh Kudus. Mari kita lihat di ayat ini. Kisah Rasul 16 ayat 11. Mike bisa dibuka buat DC. Kisah Rasul 16 ayat 11. Ya, silakan buat DC. Hilang loh Pak John. Mike belum kebuka. Buat DC Mike belum kebuka. Oh, Mike-nya gitu. ya, belum kebuka. Ya, mic-nya belum kebuka, Bu. Ya. Ya, oke. 11 ayat yang ke-11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Jadi, perjalanan misi ya, itu tidak saja mengerti kehendak Tuhan, tapi dia juga yang kedua ada take action ya. Take action yaitu dia melangkah. Ya, dia bergerak, move on. Dia melangkah maju, bukan melangkah mundur, saudaraku ya, melangkah maju dengan iman. Kenapa dengan iman? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah ya. Melangkah maju dengan iman bersama Tuhan Yesus kemana? Ke tempat-tempat yang ditunjukkan Roh Kudus ya. Nah, di mana tempat-tempat yang ditunjukkan Roh Kudus? Perhatikan baik-baik. Lalu kami bertolak dari Troas. Nah, Troas itu tempat yang ditunjukkan Roh Kudus dan langsung berlayar ke Samotrake ya. Ini ada di daerah Timur Tengah sana ya. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Jadi ini tempat-tempat yang ditunjukkan Roh Kudus. Nah, saya percaya ada area-area yang kadang-kadang Roh Kudus arahkan kita ke situ dan kita mengikuti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus ya. Sehingga kita benar-benar bisa lihat kemuliaan Allah nyata di dalam perjalanan misi kita ini. Nah, kita lihat yang ketiga, setelah dia mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia melangkah. Lalu kita lihat sekarang apa yang ketiga, saudaraku, ya, kemuliaan Allah dalam perjalanan misi. Nah, yang ketiga dia melanjutkan lagi. Jadi nggak berhenti, lanjut lagi, melanjutkan perjalanan misi penginjilan bersama Tuhan ke tempat yang penting. Tempat yang penting itu apa? Nanti kita akan lihat apa itu tempat yang penting ya. Tempat yang penting kota pertama. Kita lihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 12. Wow, dahsyat ini ayat ini. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-12. Dari Ya, situ silakan Mike bisa dibuka Bu ADC. Ya. sudah Pak John ini. Oke, ya silakan. Oke. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota ini kami tinggal beberapa hari. Amin. Amin. Haleluya. Kita berpikir ya, ini Paulus ini pergi ke tempat-tempat itu, kota-kota itu, berkeliling itu uang dari mana itu? Ya, misi itu kan membutuhkan dana. Nah, rupanya Paulus ini sebagai seorang rasul,
Dia juga seorang pekerja tenda ya, membuat tenda dan hasil dari tenda yang dia buat dia jual sehingga itu membiayai perjalanan dia ya. Itu yang dia lakukan dan juga dukungan dari jemaat-jemaat sekalian yang juga mendukung dia di dalam perjalanan misi sehingga misi Tuhan itu bisa tercapai. Nah, di kota ini yang pertama ini adalah kota penting yang mereka kunjungi di bagian Makedonia, yaitu Filipi, saudaraku. Ya, kita tahu di situ terjadi suatu pergerakan Allah yang luar biasa, saudaraku ya. Ada seorang wanita petenung ikut mereka dari belakang dan dia berkata, ini hamba-hamba Allah yang luar biasa, dan Paulus tidak tahan. Ya, Paulus berkata menghardik roh jahat pada wanita tersebut, dan gara-gara Paulus menghardik roh jahat dari wanita tersebut sehingga pembesar-pembesar orang-orang yang berhubungan dengan wanita yang suka meramal nasib mereka, wanita yang punya roh jahat ini, sehingga mereka merasa rugi ya. Mereka punya pendapatan itu berkurang karena Paulus menghardik roh jahat pada wanita itu, sehingga akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara ya di kota Filipi. Namun di penjara mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan sehingga terjadi gempa bumi di tengah malam, sehingga pintu-pintu penjara semua terlepas, pasungan rantai besi di kaki tangan mereka semua terlepas, sehingga kepala penjara ketakutan dan bertobat, lalu percaya Yesus, lalu dibaptis ya. Luar biasa, saudaraku. Itu satu pergerakan Allah yang luar biasa. Nah, saya yakin Tuhan kadang-kadang mengarahkan kita pergi ke tempat-tempat yang Dia mau kita ke situ, sehingga di situ ada satu pergerakan yang luar biasa ya. Dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saudara, jadi perjalanan misi ini perlu dilanjutkan, jangan sampai berhenti saudaraku ya. Nah, kita terus akan melanjutkan ya perjalanan misi kita dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang melayani di dalam ibadah Zoom ini, terus lakukan itu saudaraku. Lanjutkan itu Bapak Ibu. Sampai kita akan melihat bagaimana sesuatu yang dahsyat ajaib itu akan terjadi dalam kehidupan kita ya. Saudara, kebanyakan ada orang yang Tuhan bawa dia sudah pas sampai di situ. Nah, jangan puas sampai situ, terus kita kerjakan. Kita ingin melihat satu lagi yang lebih besar, lebih dahsyat lagi. Nah, saya percaya Bapak Ibu ke depan kita akan lihat nanti sesuatu yang lebih dahsyat akan Tuhan nyatakan itu bagi kita kalau kita terus berjalan maju bersama dengan Tuhan, melanjutkan ya, jangan berhenti. Mari kita lihat apa hasilnya, saudara. Ini dia hasil yang pertama, saudara-saudara, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, saudara, dia dipanggil untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Jadi memberitakan Injil itu adalah sebuah panggilan, saudaraku ya. Semua kita perlu menyadari bahwa kita ini semua dipanggil Tuhan, bukan untuk pendeta saja, tapi semua kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua ini dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk apa, saudaraku? Dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, kenapa Injil yang harus kita beritakan? Karena Injil itulah kabar baik. Ya, siapa yang tidak butuh kabar baik? Semua orang butuh kabar baik. Karena sudah terlalu lama orang disusupi, orang disuguhi dengan kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang menakutkan, sehingga banyak orang itu hidupnya tidak tenang. Mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan damai sejahtera, saudaraku. Hidup mereka menjadi gak karu-karuan. Kenapa? Karena mereka dengar kabar buruk terus, saudaraku ya. Dokter kata, ibu ini penyakitnya parah, nggak ada obatnya. Kalaupun obatnya ada, mahal sekali. Dan saya pun tidak bisa menjamin ibu bisa sembuh 100%. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, orang-orang itu mereka perlu kabar baik, ya, kabar baik di dalam Yesus. Ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan setiap orang yang percaya. Katakan amin, ya. Roma pasal 5 ayat yang kelima. Saudaraku, kalau kita lihat situasi, keadaan, kita lihat ya apa yang kita miliki, saudaraku, ya, baik keuangan, ekonomi, mungkin membuat kita menjadi putus asa, menjadi sedih, menjadi susah. Tapi kalau kita menaruh pengharapan pada Tuhan, kita tidak menjadi sedih, tidak menjadi susah. Kenapa? Karena pengharapan kita pada Tuhan Yesus inilah tidak pernah mengecewakan kita semua, ya. Banyak orang yang menaruh pengharapan bukan pada Tuhan, menaruh pengharapan pada manusia, pada keadaan, pada keuangan, ekonomi,
Semua itu bisa berubah-ubah, saudaraku. Semua itu bisa saja, saudaraku, mengecewakan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita semua. Amin ya. Saudara masih ingat ada satu pujian berkata, tak pernah kecewa mengikut Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Kalau kita ikut Yesus dengan segenap hati, menaruh pengharapan kepada Yesus, tidak pernah mengecewakannya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Ini dia hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tetap bergerak mengikuti akan kehendak dan tuntunan Tuhan. Amin. Kita lihat ya, Kisah Rasul 16 ayat 11. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-11. Yang pertama belum, Pak John. Ya. Hasil pertama kan belum. Langsung kedua. Oh, belum pertama. Sudah Oke. tadi, Bu. Oke. Sudah tadi, Bu. Iya. Firman Tidak apa-apa, silakan diulang lagi. Ya, Ya, Bapak ya. silakan diulang lagi. yang Orang pertama percaya taat pada firman, dia dipanggil untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Ya, silakan. Kisah Rasul 16 ayat 10 pertama. 16 ayat yang ke-10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil pada orang-orang di sana. Amin. Ya, amin. Bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi Injil yang kita beritakan ini kita perlu merasanya adalah panggilan Tuhan untuk kita semua sebagai orang percaya, bukan cuma untuk pendeta, untuk pemimpin rohani, untuk gembala gereja atau gembala jemaat, gembala sidang, tidak saja buat mereka tapi buat kita semua ya. Oke, ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua kita perhatikan, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tetap bergerak mengikuti akan kehendak dan tuntunan Tuhan. Dia terus bergerak ya, mengikuti akan kehendak dan tuntunan Tuhan. Kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 11, nanti Pak Lukas akan berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar di pagi ini. Ya, KPR 16 ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Amin. Amin. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Jadi benar-benar mereka punya misinya itu tercapai ya. Karena mereka mengikuti akan kehendak dan tuntunan Tuhan. Dan terakhir ini dia, saudara. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tinggal beberapa hari di kota yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Mari kita lihat Kisah Rasul 16 ayat yang ke-12. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin. Amin. Di kota itu, di kota Filipi, kota pertama itu ya, kota penting, kami tinggal beberapa hari. Karena Tuhan mau kerjakan sesuatu di kota itu ya. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini. Inilah firman Tuhan dengan tema yaitu kemuliaan Allah di dalam perjalanan misi. Pada Pak Lukas akan berdoa buat firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu di pagi hari yang indah ini yang Kau berikan kepada kami sebagai orang-orang percaya mengerti kemuliaan Allah di dalam perjalanan misi kami pada Ya Yesus. Ya Tuhan, untuk kami tetap mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau melangkah maju dengan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Ya Yesus. Agar kami tetap dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan dalam perjalanan misi kami tetap terus mau melanjutkan lagi perjalanan misi-misi Ya kami. Yesus. Amin. Kami Tuhan, di tempat-tempat yang Kau tujukan buat kami ya Bapa. Ya Yesus. Ya Tuhan, berikan
kami Roh Kudus-Mu tetap memberikan kekuatan, kemampuan di dalam kehidupan kami untuk kami memasuki tahun yang baru di tahun 2024 ini ya Tuhan, agar Ya, kami Yesus. tetap mau menjadi pelaku-pelaku-Mu dalam kehidupan kami sesuai dengan misi-misi-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami, berikan kemampuan dalam kehidupan kami untuk kami memberitakan Injil-Mu ke Ya, Yesus. manapun di mana Kau utus kami, disitulah kami mau menjadi saksi terang dalam kehidupan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba mau berhenti berbicara, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tetap meneguhkan di Amin. dalam setiap hati kami akan firman-firman-Mu pada pagi hari ini buat kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dan benar. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Joseph Sembunan begitu setia, memberkati kami setiap hari di dalam ibadah Zoom CLCC baik pagi maupun malam. Biarlah firman yang diberikan yang dari surga turun atas hamba-Mu ini ditaburkan kembali buat kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Amin. Agar misi-misi-Mu ini tetap menjadikan hidup di dalam kehidupan kami dan dibagikan pada orang-orang di sekitar kami. Nama Tuhan Yesus tinggal Ya, dimuliakan. Yesus. Kasih Pastor John tetap diberikan umur panjang, kesehatan selalu, Amin. kekuatan selalu di dalam hidupannya, bahkan diberikan hikmat-hikmat yang baru yang dari surga buat hamba-Mu ini. Berkati Ya, istri dan Yesus. berkati keluarganya. Demikian pun juga kami yang hadir pada pagi hari ini pun, kami pun diberkati ya Bapak. Ya, Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah Kau sama malam-malamnya. Doa kami, ucapan syukur kami pada pagi hari ini buat firman-Mu, hanya di dalam Bapa Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya kepada Ibu ADC dipersilakan ambil alih ya sebagai host, dan nanti Ibu Jajuk akan untuk doa profetik, dan nanti Pak Lukas akan sampaikan pengumuman ya. Saya izin sebentar dulu, saudara-saudara, sebentar. Ya, ini langsung doa profetik ya Bapak Ibu. Doa profetik, silakan Bu Jajuk. Ya. Ya, bentar. Bu. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Halo. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive.
Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I I receive. receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan Yes. rohani terbesar. Dan Yes, Tuhan Lord. terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih Pak John sama-sama. Ya, Pak. Terima kasih Bu Jaju untuk doa profetiknya. Selanjutnya pengumuman akan Ya, Pak disampaikan BC. Pak Lukas Trisnanto. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Bu Adice buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Halo. Shalom, selamat pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja JLCC persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja JLCC dengan nomor 081330692929 atas nama Matius Johannes. Hadirilah ibadah JLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah JLCC on-site tatap muka akan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari tahun 2024. Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi, di Jalan Palem Selatan 4, MC 88, Pondok Chandra Indah. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak, Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulestiawati di nomor 0859 6427 7805. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah JLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen, dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday di bulan Desember tahun 2023. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja JLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Di tanggal 27 Desember 2023, Ibu Sarah Tikualu, putri Bapak Brudi Tikualu, dan Ibu Rosalin dari Jerman. Tanggal 30 Desember 2023, Ibu Eti Kurmala dari Ambon. Siapa lagi yang menyusul dari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulestiawati di nomor 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja JLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan Bapak Lukas Trisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan Ibu Adece. Ya, sekali lagi terima kasih
Tuhan memberkati untuk pengumumannya. Dan Terima kasih. selanjutnya Bapak Ibu, kita juga akan mengakhiri ya ibadah pagi ini. Kita akan menerima berkat Tuhan lewat hambanya, Pastor John Sarbunan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada Tuhan Yesus ya. Kita semua boleh ada di tempat ini. Sekalipun terlambat ya Bapak Ibu, tapi tidak mengapa karena kita bisa menyelesaikan ibadah dan kita menerima berkat. Terima kasih Pak John untuk firman kebenaran Tuhan pagi ini. Juga terima kasih Ibu Eliwati, Pak Lukas, sama-sama kita sudah melayani ya. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita akan terima berkat Tuhan, mari kita siapkan hati. Hambanya Pastor John Sarbunan akan memberikan berkat itu. Berkat Tuhan lewat hambanya Pastor John Sarbunan. Silakan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu ADC, dan mari kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini ya di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai lagu penutup ya. Bapak Ibu, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Oke, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Kau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Oh haleluya, kami memuji kebesaran-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan. Engkau layak disembah ya Tuhan. Mari kita angkat suara, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkau yang layak disembah ya Tuhan, tidak ada yang lain kecuali Yesus. Bahwa kami terus dalam kemuliaan-Mu, dalam perjalanan misi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran, ajaib ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
katakan, ajaib Tuhan. Haleluya, Engkau ajaib. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain di pagi hari ini Tuhan. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan juga memberkati bangsa Israel, umat tebusanmu, biji matamu, umat pilihanmu. Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami memberkati mereka dan kami percaya hari ini juga berkat untuk bangsa Israel, anak cucu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub sudah Kau curahkan dalam hidup kami semua yang hadir pagi ini. Memberkati Ibu Jajuk sekeluarga, memberkati Ibu Adece sekeluarga, memberkati Pak Lukas sekeluarga, memberkati Ibu Meliwati sekeluarga, memberkati juga Ibu Sinta dan anak-anak, memberkati kami semua hamba-Mu ya Tuhan, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati kebaktian nanti malam untuk acara malam tutup tahun, dan juga berkati kebaktian untuk sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, dan juga untuk tahun depan, Januari tanggal 6, Tuhan memberkati di tempat Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia, pulihkan dia, sehatkan dia, keuangan ekonominya dipulihkan dalam nama Yesus. Teman-teman yang dalam kondisi kesehatan terganggu, Tuhan sembuhkan mereka juga. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan berkati Bu Jaju, Bu Adece, Pak Lukas, Ibu Meliwati, Ibu Sinta, semua kita diberkati Tuhan ya. Oke, ya Pak Lukas, salam buat Oma Nana ya. Ya, Buat adik kita juga. terima kasih. Ya, Bu Jaju, salam buat Bu Nini ya, Bu Nina Terima kasih semuanya. Pak John, ya Pak John. Pak Ice, Ya, semangat ya, sampai kita ketemu lagi. Cinta, Ya Pak John. Oke, ya. ya. Terberkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. Amin. Ya, Bu Jajuk, nanti malam Ya. ada acara nggak Bu Jajuk? Nah itu kalau acara itu mendadak Pak John. Sudah siapa Pak John? Saya pikir sudah keluar kota belum ya? Oh belum, mungkin tanggal 1 Ya. ya. Tanggal 1. Nggak tahu nanti malam ya Pak John. Oh, tanggal 1 ya. Oke, kalau sekiranya Bu Jajuk ini nanti siap saja ya untuk host atau nanti doa profetik ya. Ya Pak John. Oke. Ya Puji paling Tuhan. anunya ya doa profetik aja. Jadi Doa kalau profetik, saya kalau misal pergi belum datang kan masih bisa ya Pak John. Betul, ya profetik Kalau ya. host Oke. kan sebelum waktunya harus sudah ada. Ya. Saya nggak berani Oke. tentukan, soalnya kan mendadak gitu Pak John. Iya, iya. Saya ini kan hanya pengikut. Tapi Ibu Jajuk luar biasa ya, ada kemajuan. Ya. Loh, ini tadi doakan. pagi itu Pak John, saya sungguh nggak tahu ini kan tengkurap ini HP ini tidur. Kok saya dengar ke Bu Jajuk selamat pagi gitu ya. Saya ini bingung loh, ini kan lampu keadaan gelap juga. Iya, Terus saya bangun. Kan saya nggak berani buka, kok ada suara gitu. Tapi saya lihat kok gelap gitu ininya, HP-nya itu. Atau mungkin tadi malam itu kegoser atau gimana ya nggak tahu ya Pak John. Ya semua itu gitu ya karena Tuhan ya Roh Kudus yang Betul. bangunin saya ya. Iya. Ya, Pak John. Ya. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih Betul, Pak John ya. betul. Ya itu memang Ya, panggilan Pak John. Tuhan Bu Jajuk ya. Iya. Memang Iya, Pak John. kadang-kadang kita nggak mengerti, nggak sadar. Iya, bahwa nggak itulah sadar Tuhan. ya. Betul. Ya, nanti Ibu Jajuk kasih kesaksian ya. Kasih kesaksian buat teman-teman supaya mereka juga ternyata Tuhan itu mau kita juga doa pagi. Memang saya semalaman tuh aneh sekali, kok nggak bisa tidur gitu. Maksudnya biasa kalau sudah saya siapin renungan untuk besok pagi, langsung saya akan berdoa lalu saya tidur. Nah itu kok nggak bisa tidur, gelisah kenapa? Ada apa?
Apa karena memang mungkin karena kopi, saya pikir saya nggak minum kopi, ya cuma pagi, Iya. kemarin pagi ya. Terus apakah karena mungkin kemarin saya makan, mungkin ada makanan atau sayuran yang memang dia ini membuat saya kok nggak bisa tidur gitu. Kenapa ya? Iya, Pak Jon. Jadi saya mulai siapin firman apa, nyalakan itu Iya. laptop untuk Zoom ini. Loh, pada waktu saya bangun, saya lihat, Bu Jaju sudah bangun. Ya langsung saya mandi cepat-cepat. Iya, Ini Bu semua ya, Wace, iya bisa. ya, Cuma kalau enggak secara apa manusia kita kan ya enggak bisa toh Pak Jon ya. Tahu-tahu kok bisa anu sendiri gitu kan. ya, Nyala. Hmm. Bu Jadi Wace waktu gelap ya, ini, iya. ya gimana? Ya seperti kemarin itu ya baru pulang malam jam berapa kemarin itu. Ya enggak bisa tidur ya bisa tidur. Tapi kok ya tadi pagi tuh saya ya bingung ya juga gimana ya gitu loh. Sampai nggak habis pikir gitu loh Pak Jon. Ya, Tapi ya semua karena Tuhan ya Roh Kudus yang membangunkan atau gimana kita tidak tahu ya Pak Jon. ya, Ya ya puji Tuhan lah kita ya mesti diberi kesehatan semua juga Pak Jon semua. amin. Tuhan masih memberi kami kekuatan. Ya, Ya Pak Jon. Terima kasih Pak Jon. nanti sampaikan ke ini Bu Nini. Nanti dia Iya, host nanti untuk nanti ya nanti tanggal berapa? malam. Tanggal 7. Nanti Oh, malam. tanggal 7. Oh ya, nanti malam juga bisa kalau memang dia tidak ada Kalau enggak acara. pergi ya saya Ah, ah. ya nanti saya mau ini. Kasih Iya Pak Jon. tahu sini nih ya untuk Iya, host nanti malam. iya, iya. Itu Iya Pak teman-teman Jon. yang baru itu kan ada Cifung, ada Iya. teman-teman dia lagi. Nanti mereka datang tanggal 6 tuh di acara Oh iya, Pondok iya Chandra Pak nih. Jon. Ya, Iya Pak Jon. Iya Pak Jon. itu teman-temannya Cisian Liang itu semua itu. Iya, iya Pak Jon. Uh, Baca ya gitu. Baca kok gak masuk tadi pagi juga. Tapi Tadi biasanya masuk Pak Jon. kemarin dia masuk. Saya Oh tugaskan dia gitu. semalam sudah saya WA. Bu Wace Iya. nanti besok pagi tolong tugas ya untuk doa profetik. Dan dia pakai baju Iya. batik. Jadi dia dia sudah siap Ya, sekali gitu. Dia buka iya, kamera gitu. bersedia juga dia Pak Jon. Bersedia Ya, juga dia. bersedia kemarin Bersedia dia dia. doa Iya. profetik. Harusnya Iya, iya. saya minta dia untuk doa profetik hari ini juga mungkin karena Oh apa gitu. kecapean atau Ya, ketiduran mungkin iya betul betul. Pak Jon. begitu. Iya. Ya, Ya tapi kasihan dia juga. ya pergumulan ya dia berjuang ini Iya untuk Pak Jon. suaminya ini menghadapi Iya. masalah Iya rumah Pak Jon. tangga, anak-anak juga kasihan memang. Tapi saya Iya. lihat dia semangat gitu. Iya. Ya, Memang kalau orang sakit itu ya gitu Pak Jon. Ya ada marah juga gitu kan. Saya iya, juga iya. pernah ngalamin gitu Pak Jon. Iya. Oh gitu ya. Iya, jadi harus kita yang ngalah gitu sabar. Tapi sabar terus tapi ya ada nggak kuatnya manusia Iya, ya. iya betul. Yang lemah. Itu, Iya, iya. orang Ya sakit betul memang lagi. cepat emosi ya, Iya, emosi. memang. Iya betul Pak Ya, Jon. Iya. Gini dibutuhkan. salah gitu salah Pak Jon. Iya. Ya Pak Dan Jon, selamat pagi. ya, selamat pagi ya Bu Jajul. Salam Ya, buat ini salam ya, kenal Bu Cinini. Sinta. Ya. Ya. Ya, Tuhan berkati terima Bu kasih. Jajul. Sampai Ya, pagi ya. selamat Sampai pagi. jumpa. Nanti malam Ya, doa profetik ya Bu Jajul ya, ya. Siap ya. ya Pak Jon. Ya. Oke, Tuhan berkati. Pakai baju apa Pak Yes. Jon? Seragam atau putih atau? Nah, ya boleh, boleh, boleh. Ya, karena nanti malam kan ada perjamuan kudus, toh. Oh iya iya Perjamuan iya. kudus. Oh Ya, gitu. pakai putih Iya boleh. putih. Ya. Iya Ya iya. kalau nanti Iya. sekiranya Iya Cin Pak Jon. ini nggak ada acara, nanti Cin ini siap Iya. host ya. Atau Iya. nanti Nanti saya dia ya. kasih tahu ya. Nanti ini Iya iya Pak Jon. tanggal 7 hari Minggu pagi nanti Cin ini host ya. Oh Kalau iya. untuk biar bisa ambil bagian di dalamnya ya. Iya Nah, atau betul. kalau Iya nanti Pak Jon. malam Cin ini bisa siap juga enggak apa-apa. Nanti malam pakai Iya. putih aja dijajuk. Putih ya. Iya iya Ya, Pak Jon. oke. Ya. Makasih Pak Jon ya. Ya, atau Selamat kalau pagi. nggak putih ya pakai ini juga pakai biru atau bisa juga biru ya. Biru. Iya Biru, biru. Ya. biru, biru Ya ya, nanti pakai saya biru. tunjuk juga. Iya Pak Soalnya Jon. kalau baju putih terkadang itu saya kadang-kadang baru habis ini apa itu nyemir rambut kadang-kadang dia kena di kerak itu jadi Oh langsung gitu. hitam. Nah, Iya. jadi makanya tunggu Hmm. beberapa hari.
Iya, Ya, gitu. ya Pak John. Ya Oke, Pak terima kasih John. Bu Ca juga, Iya, terima kasih ya. sama-sama Pak John. Ya, Ya, salam buat bye-bye. semuanya ya. Ya, Ya. shalom.